Shalom saudara, salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, sebagaimana terambil dalam Galatia 5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, di bawah terang tema, merawat kemerdekaan, menjauhi permusuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, anugerahilah kami sekalian dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk belajar dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, surat kepada jemaat di Galatia yang kita baca hari ini menunjukkan akan sebuah krisis besar pertama yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang baru di Galatia. Untuk memahami situasi ini, kita bisa merujuk pada Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama. Di sana diberikan penjelasan bahwa beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudari di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, situasi ini membuat jemaat di Galatia mengalami kebingungan di dalam konsep pemahaman teologis mereka. Jemaat Galatia adalah jemaat yang dilayani langsung oleh Paulus. Dan setelah Paulus meninggalkan jemaat ini untuk melanjutkan pelayanan, Paulus mendengar bahwa jemaat ini mengalami situasi di mana para guru-guru palsu mengajarkan tentang Injil yang lain dan mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya dapat terjadi kalau mereka kembali melaksanakan hukum-hukum Yahudi secara konsekuen. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka bertanya tentang status kekristenan mereka, apakah untuk menjadi orang Kristen dan meraih keselamatan, benarkah mereka mesti mengerjakan aturan-aturan yang ada di dalam hukum-hukum Yahudi? Paulus di dalam surat ini memberi penjelasan kepada jemaat di Galatia bahwa keselamatan itu hanya terjadi dan telah dikerjakan oleh Kristus. Paulus meminta mereka untuk tidak kembali diperhamba atau diperbudak. Mereka yang telah dimerdekakan di dalam Kristus itu telah bebas oleh pengorbanan Kristus. Situasi yang kedua yang dihadapi oleh jemaat di Galatia adalah tentang ajaran libertinisme. Ajaran libertinisme mengajarkan tentang kebebasan dan semua orang karena telah bebas itu bisa melakukan apapun di dalam kehidupan mereka. Di dalam bahasa Yunani, kata kebebasan itu menggunakan kata eleutheria dan eleutereo. Eleutheria adalah kata sifat, kata benda,
Sedangkan eleutereo adalah kata kerja, bahwa mereka telah dibebaskan oleh pengorbanan Kristus. Paulus menasihati mereka bahwa kebebasan yang mereka miliki bukan menjadi bagian untuk mereka melakukan apapun yang mereka kehendaki, termasuk hidup di dalam kehidupan kedagingan. Dalam situasi yang demikian, saudara-saudara, jemaat ini diingatkan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Mereka mesti keluar dari cara hidup yang legalistik, yang menekankan keselamatan oleh karena melakukan seperangkat peraturan-peraturan dalam hukum Yahudi. Situasi yang demikian kemudian menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara mereka. Sebab itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, dalam berbagai perbedaan pendapat tentu akan menghasilkan konflik dan perselisihan. Dalam kehidupan kita di Indonesia yang diwarnai oleh berbagai perbedaan, kita hari ini juga diingatkan oleh tema kita, merawat kemerdekaan dan menjauhi permusuhan. Kemerdekaan yang kita raih itu mesti menjadi bagian untuk kita rawat dengan baik di dalam kehidupan kita. Merawat kemerdekaan itu termasuk dengan cara menjauhi permusuhan. Akhir-akhir ini ada banyak sekali ajaran-ajaran yang membawa kita kembali pada berbagai pengalaman-pengalaman untuk membelokkan arah kehidupan berbangsa. Sebagai orang-orang Kristen, kita diingatkan bahwa tanggung jawab orang-orang Kristen untuk memastikan bahwa arah kehidupan berbangsa ini dia berjalan sesuai dengan cita-cita awal kita. Pancasila adalah dasar dari kepelbagaian yang ada di negeri ini. Karena itu, ideologi-ideologi radikal dan juga gerakan-gerakan yang bersifat intoleran adalah bagian yang mesti kita tolak. Sebagai orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh Kristus, kita menjadi warga kerajaan Allah, tetapi kita juga adalah warga negara Indonesia yang bertanggung jawab penuh untuk merawat kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kiranya kita senantiasa ditolong oleh Tuhan. Amin.